Saudara, kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh tercipta pada saat ini, di mana kami mempunyai kerinduan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Inilah kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 21 yang berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini dalam situasi Minggu Prapaskah, minggu-minggu sengsara, di mana kita sebagai orang percaya mengenang bagaimana Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang selamat, siapa manusia yang tidak ingin selamat? Semua manusia mengharapkan keselamatan dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya teringat tentang cerita 4 orang yang naik pesawat kecil, di mana di dalam pesawat kecil ini, ke-4 orang ini terdiri dari seorang pilot, 1 orang pendeta yang sudah tua, seorang pejabat, dan seorang anak muda. Nah, ketika mereka berada di dalam pesawat kecil, mulanya pesawat itu terbang dengan baik, di mana terlihat pemandangan yang indah. Mereka terbang di dalam ketenangan. Tetapi tiba-tiba pesawat ini mengalami suatu masalah, sehingga sang pilot tidak mampu lagi untuk menanggulangi mengemudikan pesawat ini. Sehingga dia menyampaikan kepada para penumpang-penumpangnya bahwa pesawat ini dalam bahaya, silakan
menyelamatkan diri. Dan pilot mengumumkan bahwa pesawat ada masalah. Dan dia katakan bahwa di dalam pesawat tersedia hanya 3 parasut. Jadi silakan masing-masing untuk menyelamatkan diri. Pilot mengatakan, saya akan menyelamatkan diri, saya akan mengambil 1 parasut karena saya masih dibutuhkan oleh keluargaku, anak-anakku masih kecil-kecil. Dan dia langsung melompat dari pesawat itu. Kemudian saudara-saudara, pejabat itu dia mengambil lagi 1 parasut. Dan dia katakan, saya juga harus melompat karena saya dibutuhkan oleh masyarakat. Ada rapat penting yang saya harus hadiri. Dia langsung melompat. Tinggal hanya 1 parasut saudara-saudara. Dan yang ada di dalam pesawat itu hanyalah pendeta yang sudah tua dan anak yang masih muda. Kemudian sang pendeta itu mengatakan, anak muda, biarkanlah engkau yang memakai parasut ini. Karena saya ini sudah tua. Tidak apa-apa. Kalau saya dipanggil Tuhan, tidak apa-apa. Saya bersyukur untuk semuanya. Dan saya percaya saya akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Engkau masih muda. Harapan-harapan masa depan masih ada di pundakmu. Silakan engkau mengambil parasut ini. Kemudian saudara-saudara, anak muda itu mengatakan, tidak Pak Pendeta, parasut yang ada sekarang masih ada 2. Karena pejabat tadi, dia salah mengambil, dia bukan mengambil parasut, tetapi dia mengambil ransel saya. Nah saudara-saudara, ini hanyalah merupakan suatu contoh di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa di dalam hidup manusia, ada begitu banyak orang tentunya berupaya untuk menyelamatkan diri masing-masing. Orang cari selamat masing-masing. Tidak akan memikirkan keselamatan orang yang lain. Dia pertama-tama adalah memikirkan keselamatan diri sendiri. Tapi saudara-saudara, kita punya Tuhan Yesus yang berbeda dengan dunia ini. Karena Tuhan Yesus Kristus, dia tidak memikirkan dirinya, tetapi dia datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia. Dia berkorban untuk keselamatan manusia. Di dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, kalau kita lihat awalnya, kalau kita lihat nats-nats sebelumnya, ini adalah merupakan bagian dari perikop perjumpaan Nikodemus dengan Yesus. Kita tahu Nikodemus dia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah seorang anggota Sanhedrin, yaitu mahkamah agama Yahudi pada waktu itu. Jadi Nikodemus ini dia adalah seorang yang hebat. Dia adalah umat Allah sejak kecil. Dia belajar tentang Taurat. Dan pemahaman mereka, yaitu bahwa mereka itu adalah umat Tuhan yang sudah dikhususkan. Dengan sendirinya, hanya mereka yang masuk di dalam kerajaan Allah. Namun di dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, walaupun dia sudah menjadi pemimpin agama seperti pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Walaupun Nikodemus pemimpin agama, tetapi dia belum memahami dengan benar akan kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan.
Karena itu Yesus memberikan penjelasan-penjelasan tentang kehidupan umat Tuhan yang sudah mendapat kasih karunia besar dari Tuhan. Jadi Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Jadi keselamatan itu bukan karena perjuangan manusia, tetapi keselamatan itu karena kasih dan anugerah yang diberikan oleh Allah. Karena itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus jalan menuju kepada keselamatan, menuju kepada kehidupan. Karena Yesus datang ke dalam dunia, saudara-saudara, menerangi kehidupan dunia yang gelap. Yesus datang ke dalam dunia mau menghapuskan segala dosa-dosa dari manusia-manusia yang melakukan pelanggaran. Ketika kembali kepada Tuhan, maka akan diampuni. Karena itu saudara-saudara, Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan diampuni, akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan tadi mau mengatakan bahwa ketika percaya kepada Yesus Kristus, maka kehidupannya menjadi orang-orang yang hidup dalam terang Kristus. Karena terang itu sudah datang ke dalam dunia. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang kehidupan kita sebagai manusia, Tuhan sudah datang ke dalam dunia, membawa terang bagi dunia. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita tidak ingin terus-menerus hidup di dalam terang. Kita masih suka hidup di dalam kegelapan dosa. Itulah kenyataan saudara-saudara. Firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita. Terlebih pada minggu-minggu prapaskah ini, minggu-minggu sengsara ini. Diingatkan kepada kita semua saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus, Dia rela mati, Dia menderita di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Yesus memberikan anugerah yang besar bagi kita, yang patut untuk kita syukuri. Karena itu kita berbahagia, bersuka cita, karena kita punya Yesus. Kita dirangkul oleh kasih Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi kita diselamatkan karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, biarlah kehidupan kita dibaharui oleh kuasa dan kasih Tuhan. Kita mengingat saudara-saudara bagaimana pengorbanan Yesus yang sudah datang menyelamatkan kita sebagai manusia. Karena itu saudara-saudara, ketika kita sudah diselamatkan, maka firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Tapi terkadang saudara-saudara, iman kita mengalami pasang surut. Iman kita saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kadang-kadang seperti kapal selam. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan seperti kapal selam. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita ketika kita menyadari bahwa
bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan, maka kita akan bersyukur, kita akan berterima kasih kepada Tuhan karena begitu besar anugerah Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan, kita nyatakan itu di dalam kehidupan kita setiap hari yang rindu untuk selalu hidup di dalam terang Tuhan. Ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, kita membenci kegelapan dan dosa. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin.